Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusni Putri dengan NIM 2101738. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis lagu berdasarkan bentuk kelas kata terhadap lagu Virgon Tambunan, yaitu Surat Cinta untuk Starla. Sebelum masuk mengenai analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelas kata. Menurut Cher, kata adalah satuan bahasa yang memiliki atau deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi. Kelas kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelas atau golongan atau kategori kata berdasarkan bentuk, fungsi, dan maknanya. Disampaikan Ali Syahbana dalam Cer tahun 2008 halaman 64 bahwa secara tradisional dikenal adanya kata-kata termasuk kelas kata yaitu verba, nomina, adjektiva, adverbia, numeralia, konjungsi, preposisi, pronomina, artikula, dan preposisi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yaitu pengertian kelas kata utama. Kelas kata utama adalah golongan kata dalam satu bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, makna, dan sistem gramatikal. Nah, yang kedua yaitu mengenai kelas kata tugas. Kelas kata tugas adalah salah satu jenis dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian kelas kata utama dan kelas kata tugas, kita akan langsung saja masuk kepada analisis lagunya, yaitu analisis lagu Surat Cinta untuk Starla berdasarkan bentuk dari kelas kata. Berikut adalah lirik dari lagu Surat Cinta untuk Starla oleh Virgon Tambunan. Nah, setelah kita mendengarkan lirik lagu dari Surat Cinta untuk Starla oleh Virgon Tambunan, kita akan langsung saja masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis berdasarkan kelas kata utama, yaitu verba. Yang pertama yaitu verba dasar bebas. Verba dasar bebas adalah verba yang berupa morfem dasar bebas. Hasil analisis verba dasar bebas terhadap lagu yaitu habis, pernah, telah, hidup, sudah, sampai, dan ada. Verba tersebut merupakan kata kerja yang belum mendapat imbuhan apapun. Nah, yang kedua yaitu verba turunan. Verba turunan adalah verba yang mengalami afiksasi, reduplikasi, dan gabungan proses atau berupa paduan leksem. Hasil analisis verba turunan terhadap lagu yaitu, nah berikut ini teman-teman dapat melihat tabel yang merupakan contoh verba turunan yang terdapat dalam lagu Surat Cinta untuk Starla. Yang pertama yaitu terdapat kata kutuliskan, yaitu verba kutuliskan. Nah, yang kedua yaitu menemukan, menceritakan, berikan, menyuratkan, kuhabiskan, bermimpi, habiskan, berpikir, kujalani, teramat, dan hari tua. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat kata bermimpi yang merupakan verba denominal, kemudian kata berpikir yang merupakan verba refleksif, kemudian kata kujalani yang merupakan verba pasif. Setelah kita menganalisis mengenai verba, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai nomina. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Nomina terdapat dua bentuk, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar adalah kata benda dasar yang menunjukkan identitas asli atau juga identitas awal dari suatu hal yang bisa atau dapat dibendakan. Kata benda dasar ini tidak dapat dijabarkan atau juga dijabarkan ke bentuk yang lebih sederhana, seperti radio, udara, kertas, barat, dan lainnya. Yang kedua yaitu nomina turunan. Kata benda turunan ialah kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Nah, berikut ditampilkan sebuah tabel dari hasil analisis Virgon Surat Cinta untuk Starla. Dapat kita lihat terdapat kata matiku yang merupakan adalah jenis nomina. Yang kedua yaitu
ada kata hidupku, hari tua, kenangan, caraku, padamu, untukmu, puisi, cantikmu, lagu, cinta, rambut, dan kini. Selanjutnya yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari bentuk kelas kata benda atau kata ganti. Dilihat dari bentuknya, adjektiva ini terbagi tiga, yaitu adjektiva dasar, adjektiva turunan, dan adjektiva majemuk. Adjektiva dasar adalah kata sifat yang belum mengalami proses afiksasi atau penambahan imbuhan. Yang kedua yaitu adjektiva turunan. Adjektiva turunan adalah adjektiva yang telah mengalami proses morfologis serta kemungkinan terjadinya perubahan makna yang merupakan hasil turunan dari bentuk dasar. Yang ketiga yaitu adjektiva majemuk. Pada tabel dapat teman-teman lihat terdapat kata mudah, hitam, cantik, indah, lebih, dan panjang yang merupakan termasuk jenis adjektiva dasar, yaitu kata sifat yang belum mengalami proses afiksasi atau penambahan imbuhan. Selanjutnya yaitu pronomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Yang digantikan itu disebut anteseden. Dilihat dari hubungannya dengan nomina, pronomina terbagi atas dua, yaitu pronomina intertekstual dan pronomina ekstratekstual. Dilihat dari jelas atau tidak referensinya, pronomina juga terbagi dua, yaitu pronomina takrif, yaitu menggantikan nomina yang referensinya jelas. Pronomina ini terbatas pada pronomina persona. Kemudian yaitu pronomina tak ta'rif. Pronomina tak ta'rif adalah pronomina yang tidak perlu menunjukkan pada orang atau benda tertentu. Di tabel ini, teman-teman dapat melihat hasil analisis pronomina terhadap lagu Surat Cinta untuk Starla, yaitu terdapat kata apa, aku, matiku, hidupku, cintaku, hatiku, panjangmu, dan untukmu. Keseluruhan kata yang saya sebutkan di atas termasuk ke dalam jenis pronomina, yaitu pronomina interrogativa. Selanjutnya terdapat kata bersamamu, cantikmu, padamu, dan dirimu, yang merupakan pronomina posesiva. Kemudian kata ini di sini merupakan pronomina demonstrativa. Kemudian kata yang merupakan pronomina relativa. Yang kelima yaitu numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Dalam istilah linguistik, numeralia juga bisa digunakan untuk menyatakan beberapa kali kejadian perbuatan terjadi. Numeralia terbagi atas dua, yaitu numeralia ta'rif, yaitu numeralia yang menyatakan jumlah tertentu. Numeralia ta'rif terbagi atas tiga, yaitu numeralia utama, numeralia tingkat, dan numeralia kolektif. Yang kedua yaitu numeralia tak ta'rif adalah numeralia yang menyatakan jumlah yang tak tentu. Numeralia yang kita analisis dari Surat Cinta untuk Starla, lagu oleh Virgon Tambunan, yaitu terdapat kata sejuta, yang merupakan jenis numeralia penuh, yang menyatakan jumlah tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas kata tugas. Yang pertama yaitu adverbia. Adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat adverbia yang mendampingi adjektiva numeralia atau preposisi. Dalam Wijono 2012 173, adverbia terbagi atas beberapa, yaitu adverbia dasar bebas, contohnya alangkah, agak, akan, belum, dan bisa. Yang kedua, adverbia turunan, yaitu adverbia turunan yang tidak berpindah kelas terdiri dari adverbia berduplikasi, adverbia gabungan. Yang kedua yaitu adverbia turunan yang berasal dari berbagai kelas. Yang ketiga yaitu adverbia deadjektiva, misalnya awas-awas, benar-benar. Yang keempat yaitu adverbia danumeralia, misalnya dua-dua.
Yang kelima yaitu adverbia deverbal, yaitu kira-kira, tahu-tahu. Kemudian yang ketiga yaitu adverbia yang terjadi dari gabungan kategori lain dan pronomina, misalnya rasanya dan rupanya. Subkategorisasi adverbial terbagi atas dua, yaitu adverbia intraklausal dan adverbia ekstraklausal. Adverbia yang dapat kita lihat dalam lagu Surat Cinta untuk Starla oleh Virgon Tambunan yaitu kata cantik, pernah, sudah, dan telah, yang merupakan termasuk ke dalam adverbia dasar. Nah, terdapat kata hanya yaitu termasuk ke dalam adverbia intraklausal. Yang kedua yaitu interrogativa. Menurut Wijono, interrogativa berfungsi menggantikan sesuatu yang hendak diketahui oleh pembicara atau pengukuhan sesuatu yang telah diketahuinya. Contoh apa saja, berapa mana, yang mana, mengapa, dan demikian. Interrogativa bersifat cavatoris. Interrogativa terbagi atas beberapa, yaitu interrogativa dasar, interrogativa turunan, interrogativa terikat. Contohnya yang dapat kita lihat dalam lirik lagu Surat Cinta untuk Starla adalah kata apa dan bila, yang termasuk ke dalam jenis interrogativa dasar. Yang ketiga yaitu demonstrativa. Demonstrativa merupakan kata tunjuk. Menurut Wijono 2012-174, demonstrativa berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam atau di luar wacana sesuatu itu disebut antecedan. Contoh ini, itu, di sana, di sini, berikut, begini. Demonstrativa terbagi atas tiga, yaitu demonstrativa dasar. Contohnya ini dan itu. Yang kedua yaitu demonstrativa turunan, berikut, dan sekian. Ketiga, demonstrativa gabungan, di sini, di situ, di sana, ini, itu, sana, dan sini. Nah, dalam Surat Cinta untuk Starla oleh Virgon Tamunan dapat kita temukan kata demonstrativa di sini dan ini. Yang keduanya termasuk ke dalam demonstrativa dasar. Yang keempat yaitu preposisi. Preposisi merupakan kata depan. Menurut Wijono 2012-174-175, preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Ada tiga jenis preposisi, yaitu preposisi dasar, yaitu yang tidak dapat mengalami proses morfologis. Yang kedua yaitu preposisi turunan, terbagi atas dua, yaitu gabungan preposisi dan preposisi. Yang kedua gabungan preposisi dan non-preposisi. Preposisi yang dapat kita temukan dalam lagu Surat Cinta untuk Starla yaitu preposisi dari, sampai, pada, dan tentang, yang semuanya ini termasuk ke dalam jenis preposisi dasar. Yang kelima yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dengan konstruksi hipotaktis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dari konstruksi. Konjungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran. Dan pada lagu yang kita analisis ditemukan konjungsi tanpa, dan, karena, waktu, hanya, dan yang semuanya ini termasuk ke dalam jenis preposisi dasar. Yang keenam yaitu kategori fatis. Kategori fatis menurut Krida Laksana tahun 1987 adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan pembicaraan antara pembicara dengan lawan bicara. Itu adalah contoh aspek pahatik dari bahasa. Ini adalah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk melancarkan hubungan sosial. Contohnya, ah, ayo, deh, dong, ding, halo, kan, kek, kok, lah, loh, mari, nah, pun, selamat, sih, toh, ya, dan ya. Dalam lagu yang kita analisis tidak ditemukan adanya kategori fatis.
Yang ketujuh yaitu interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang, misalnya ah dan aduh, atau melambangkan tiruan bunyi, misalnya meong. Interjeksi dapat ditemui dalam bentuk dasar seperti kata aduh, aduhai, ah, ahoy, ai, ashoy, ayo, bah, cis, hai, idih, ih, loh, oh, nak, sip, wah, wahai, ya. Nah, yang kedua yaitu bentuk turunan. Biasanya berasal dari kata-kata biasa atau penggalan kalimat Arab seperti Alhamdulillah, astaga, brengsek, buset, dubillah, duilah, insya Allah, masya Allah, syukur, halo, innalillah, yahud. Yang kedelapan yaitu artikula. Artikula dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, misalnya si kancil, sang matahari, para pelajar, dan nomina deverbal, misalnya si terdakwa, si tertuduh. Kemudian pronomina, si dia, sang aku, dan verba pasif, kaum tertindas, si tertindas. Artikula berupa partikel jadi tidak berafiksasi. Nah, dalam analisis tidak ditemukan kata yang termasuk ke dalam jenis kata artikula. Demikianlah hasil analisis saya terhadap lagu Surat Cinta untuk Starla oleh Virgon Tembunan berdasarkan bentuk dari kelas kata. Saya Anissa Yusni Putri, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan hasil presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.